Kisah cinta Dewi Roroyono menantu Sunan Kalijaga. Sunan Muria segera memboyong istrinya ke padepokan Gunung Muria dan mereka hidup bahagia karena merupakan pasangan yang ideal. Selang waktu berlalu, Kapa dan Gendiri masih sulit melupakan Dewi Roroyono karena waktu dari Keling ke Ngerang mereka terlanjut terpesona melihat kecantikan wanita jelita. Mereka merasakan penyesalan karena telah terburu-buru menawarkan jawa baiknya. Andai saja mereka tidak terus menatap wajah dan tubuh Dewi Roroyono yang indah, mereka tidak akan terpesona dan tidak terjerat oleh iblis dari pandangan mata. Kisah cinta Sunan Muria dan istrinya Dewi Roroyono tak semulus yang dikira. Dewi Roroyono terkenal sebagai bunga desa yang banyak disukai oleh banyak orang. Sejak kecil putri dari Ki Ageng Ngerang ini tumbuh menjadi sosok yang ayu dan rupawan. Tidak heran jika banyak laki-laki yang berniat ingin memperistri Dewi Roroyono. Diceritakan kala itu Ki Ageng Ngerang sedang membuat perjamuan untuk merayakan usia Dewi Roroyono yang ke-20 tahun. Diundanglah seluruh rekanan dan juga murid-muridnya termasuk Sunan Muria. Dewi Roroyono diminta untuk menyajikan makanan dan minuman oleh ayahnya. Melihat kecantikan Dewi Roroyono, Pathakwarak tak kuasa menggoda gadis tersebut dengan mentul bagian pantatnya. Merasa dilecehkan, Dewi Roroyono memberontak. Bukannya diam, Pathakwarak makin menjadi-jadi dengan memegang bagian tubuh Roroyono yang lain. Kesal dengan ulah Pathakwarak, Roroyono menuangkan air di gelas yang ia bawa ke baju Pathakwarak sembari mengucapkan sumpah serapah. Dewi Roroyono pergi ke dalam sembari menangis. Orang-orang yang melihat menertawai Pathakwarak. Pathakwarak tidak terima. Ia merasa dipermalukan di hadapan banyak orang oleh Dewi Roroyono. Muncul niat jahat ingin menculik Roroyono dan segera menikahinya. Barang siapa yang berhasil membawa Dewi Roroyono kembali ke Ngerang, jika laki-laki akan dijadikan suami, jika perempuan akan diangkat Ki Ageng Ngerang sebagai anak. Akal sehat Pathakwarak mati. Ia sama sekali tak memperdulikan bahwa Dewi Roroyono adalah anak dari gurunya, Ki Ageng Ngerang. Saat malam tiba, Pathakwarak membopong Dewi Roroyono untuk dibawa kabur dari padepokan Ngerang. Dibawalah gadis cantik itu ke Mandalika. Esok harinya padepokan Ngerang riuh. Kabar Dewi Roroyono diculik seketika menyebar luas hingga pelosok penjuru. Dibuatlah sayembara oleh Ki Ageng Ngerang, hadiahnya tak tanggung-tanggung. Baca juga, Kesultanan Yogyakarta pernah melebarkan wilayah sampai Malang. Ada sesuatu usai tumbangnya Diponegoro. Barang siapa yang berhasil membawa Dewi Roroyono kembali ke Ngerang, jika laki-laki akan dijadikan suami, jika perempuan akan diangkat Ki Ageng Ngerang sebagai anak. Tak ada satupun yang berani maju karena saat itu sudah diketahui bahwa Dewi Roroyono diculik oleh Pathakwarak, Adipati Sakti Mandraguna. Sunan Muria menyaguhi. Berangkatlah Sunan Muria mencari Dewi Roroyono. Di tengah jalan Sunan Muria dicegat oleh saudara seperguruannya yaitu Kapa dan Gentiri. Dua orang itu meminta Sunan Muria untuk kembali ke padepokan Muria, karena banyak murid-murid Sunan Muria yang masih butuh bimbingannya. Kapa dan Gentiri berangkat mencari Dewi Roroyono dan berjanji apabila ketemu akan langsung diberikan kepada Sunan Muria. Dilansir sketsa Nusantara.id, kisah dari channel Kraton Segoro Channel, Kapa dan Gentiri berhasil menyelamatkan Dewi Roroyono dari tangan Pathakwarak dengan bantuan Wiku Lodang Datuk, pendekar tak terkalahkan dari Pulau Sprapa. Akhirnya Dewi Roroyono menikah dengan Sunan Muria. Sebagai tanda jasa Kapa dan Gentiri diberilah tanah di daerah Buntar oleh Ki Ageng Ngerang. Dua sahabat itu jadi penguasa tanah di Buntar. Rupanya kesucian hati dan ketulusan jiwa Gentiri luntur. Mengapa banyak hasrat ingin memiliki Dewi Roroyono bergejolak hingga ia memutuskan untuk menculik sang Dewi dari padepokan Muria. Menyamarlah Gentiri agar tidak dikenali oleh anak buah Sunan Muria. Sempat ada adu mulut antara Gentiri dan Dewi Roroyono. Namun nafsu Gentiri memuncak, tangan dan kaki Dewi Roroyono diikat dan dibopong untuk dibawa kabur dan dinikahi.
Siang, baru sampai pintu depan. Gentiri kepergok murid Sunan Muria, dikeroyoklah Gentiri hingga mati di tempat. Mendengar saudaranya mati di padepokan Muria, Kapa mendidih, niat balas dendam memuncak. Pada satu